Nadira. Tadi pagi Bu Erma mendapat informasi bahwa Mbak Nadira hari ini tidak mengikuti upacara Hari Pramuka. Benar tidak Mbak Nadira? Oh iya, terus kenapa Mbak Nadira kok hari ini tidak mengikuti upacara? Main HP sampai larut marah, berarti Mbak Nadira semalam tidurnya larut. Iya, terus kalau Mbak Nadira hari ini tidak mengikuti upacara bulan, berarti Mbak Nadira telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan apa coba yang Mbak Nadira tidak lakukan hari ini? Selamat masuk kelas, berarti Mbak Nadira ke depannya lain kali harus berangkat lebih awal. Oke, Mbak Nadira kan tahu hari ini alasan Mbak Nadira tapi terlambat karena malamnya mainan HP. Terus Mbak Nadira juga hari ini menyadari bahwa Mbak Nadira telah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nanti untuk kedepannya Mbak Nadira akan berjanji akan melakukan apa untuk memperbaiki pelanggaran keyakinan yang telah dilakukan Mbak Nadira tidak bermain HP sampai larut malam, terus besoknya akan berangkat lebih awal. Oke, terima kasih Mbak Nadira. Besok jangan diulangi lagi ya. Oke, untuk kesalahan yang hari ini kita jadikan sebagai pembelajaran, jangan diulangi di hari berikutnya. Terima kasih Mbak Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah berkenan menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Oleh saya sendiri nanti yang akan memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam acara diseminasi pada siang hari ini tujuannya yaitu mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, konsep utama modul 1.4 itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu dari ke-7 pembelajaran tadi ada beberapa yang sudah dikasih. Bu Yuni mungkin dari ke-7 materi itu mungkin ada yang sudah Bu Yuni sering dengar. Yang apa mungkin Bu Yuni? Kebutuhan dasar manusia. Yang lain mungkin disiplin positif. Terus ada lagi mungkin yang sudah tidak asing lagi dan sering kita dengar, apa? Keyakinan kelas mungkin ya. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah pertanyaan yang pertama itu
tadi yang disampaikan ini untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti itu kurang tepat ya Bunda ya. Karena ketika memberikan hukuman ke anak, nanti di mindset anaknya itu akan timbul suatu kebencian, rasa tidak nyaman, terus dia merasa juga tidak adil, dia merasa ada dikecewakan oleh gurunya. Kok saya diberi hukuman yang seperti ini, padahal saya hanya melakukan kesalahan A saja, tapi kenapa hukumannya begitu berat? Berarti dari hukuman itu anak malah tidak bisa berubah atau melakukan perubahan dari kesalahannya atau memperbaiki kesalahannya, malah dia akan timbul rasa tidak nyaman, seperti ada rasa kebencian, rasa tidak adil, dan rasa kurang disayangi mungkin dari gurunya. Berikutnya pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu, menurut Anda pernyataan yang kedua itu sesuai dengan karakter kita sebagai guru atau tidak? Sinten? Oh, Prof. Monggo. Terima kasih. Pemberian hukuman dengan hal seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang dengan pernyataan itu menurut saya sependapat dengan hal tersebut. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena anak itu bisa mengulangi kesalahan yang sama. Karena hukuman itu dari luar ya, eksplisit, bukan dari kesadaran anak itu sendiri. Nah, jadi itu juga bagus, tapi mungkin anak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Itu dari saya. Benar sekali. Terima kasih Bu Rofi atas tanggapannya. Benar, untuk pemberian hukuman dengan hal positif, memberikan hukuman tapi dengan hal positif seperti apa tadi? Membaca atau membersihkan halaman sekolah. Memang benar. Itu nanti anak ada efek jerahnya, tapi kegiatan tersebut hanya dalam waktu beberapa kali saja, atau kedepannya dia bisa melakukan hal yang sama lagi, melakukan sebuah kesalahan, bukannya berasal dari faktor atau motivasi intrinsiknya, tetapi karena hukumannya positif, itu kan dari faktor luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi suatu saat anak itu ketika sudah lupa akan hukuman itu, kemungkinan dia akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Rofi atas tanggapannya. Dan pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu, siapa yang akan memberikan tanggapan? Oke, Bunda. Dan saya sependapat dengan pernyataan yang ketiga, jika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, memberikan penghargaan ini bisa memotivasi anak untuk belajar dengan lebih semangat serta bisa mengurangi rasa malas. Kemudian penghargaan juga dapat meningkatkan percaya diri anak sehingga membuat anak itu lebih yakin pada kemampuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Bunda. Untuk pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bunda sependapat dengan pernyataan tersebut ya tadi, karena dengan memberikan penghargaan bisa berupa bintang dan sebagainya, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi apakah dengan penghargaan itu anak akan merasa ketergantungan tidak Bu? Karena dia diberi stimulus berupa hadiah ya, bukan berasal dari faktor intrinsiknya. Dia berarti melakukan belajar, motivasi belajarnya ditingkatkan karena dari faktor luar, dari faktor pemberian penghargaan, entah itu bisa berupa dari sanjungan
bintang ya. Jadi motivasi dia untuk meningkatkan pembelajarannya itu tidak dari faktor intrinsiknya, tidak dari motivasi yang berasal dari dirinya, tetapi dari luar atau hubungan dari luar. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa, Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Dan oke, selanjutnya berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Masih ingat Bapak Ibu lagu profil pelajar Pancasila? Masih ingat. Tentunya kita sebagai pendidik sebelum mendidik anak-anak kita, alangkah baiknya kita menghafal dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. TDW mau memberikan pengarahan ke anak, tapi kita sendiri kok tidak hafal, tentunya akan kita beri. Yuk kita mari bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ingat ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sebagai pendidik ingin mencetak atau menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau peserta didik kita sudah dipondasi dengan keimanan dan ketakwaan, nanti ke depannya anak tersebut itu bisa memiliki karakter yang lebih baik. Tapi kalau anak tersebut tidak dipondasi dengan ketakwaan atau keimanan kepada Tuhan, nanti ke depannya dari karakter anak tersebut dapat mencerminkan sikap-sikap yang kurang positif. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata berdiferensiasi. Apa itu artinya dulu? Ada yang sudah tidak asing lagi dengan kata berdiferensiasi? Berarti mungkin berdiferensi itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak peserta didik, betul. Karena setiap peserta didik itu kita yakin dia itu memiliki keunikan yang berbeda-beda atau kebutuhan masing-masing. Anak A mungkin beli atau kita anggap ya, misalnya anak A itu dia cenderung lebih suka menggambar. Maka dalam suatu pembelajaran itu kita tidak menuntut anak semua anak untuk menggambar semua, tetapi kita cek dulu, kita lakukan asesmen diagnostik non kognitifnya. Kita ketahui apa-apa hal apa saja yang disenangi oleh anak-anak. Si anak A lebih suka menggambar atau anak B
di sini saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan benda yang sangat berharga, sebuah benda yang sangat berharga bagi Ibu. Silakan dituliskan di kertas. Kemudian nanti dari tulisan itu kita remas, kita genggam secara erat, kencang. Okay? Kemudian nanti saya meminta bantuan 1-2 dari Bapak Ibu untuk maju ke depan. Silakan tulis dulu benda atau sesuatu yang sangat berharga dalam diri kalian. Kemudian diremas kertasnya, digenggam. Selanjutnya saya minta perwakilan dari Bapak Ibu untuk maju ke depan untuk mempraktekkan. Mungkin Bu Yuni sama Bunda mau Bu. Ya udah. Ini masih bareng ya. Murid sukses maju terus. Nah, dari benda yang sudah dari kertas, mungkin Bu Yuni tadi kertasnya ya Bu ya? Ya. Oh sudah dipegang, Nah, dari benda berharga itu mungkin Bu Yuni ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari Bu Ida yang ada di kepala Bu Ida, dan juga sebaliknya Bu Ida juga ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari Bu Yuni. Nah, nanti silakan kalian praktekkan bagaimana caranya untuk bisa membuka kepala dari lawan kalian. Misal bisa menggunakan sesuatu yang bersikap membujuk atau menghati, mengintimidasi, atau mungkin Bu Yuni dengan cara marah-marah. Bu Ida lebih halus mungkin dengan cara menggoda atau merayu Bu Yuni agar bisa mendapatkan kepala. Silakan Bu. Silakan praktekkan cara kalian untuk mendapatkan benda yang berharga dari lawan Bu Yuni atau Bu Ida. Silakan. Bisa lihat tangannya enggak? Bisa. Yang satunya bisa lihat enggak? Yang itu yang mana? Oh berarti Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Soalnya ini berharga. Coba dong. Enggak boleh. Coba punya Bu Yuni dulu. Jangan. Kenapa? bisa dengan memarahi karena tidak diberikan kan atau merebutnya. Enggak boleh. Coba punya Bu Yuni. Dan enggak boleh yang ganti sama enggak boleh. Nanti tak bisa dulu. Apa? Pokoknya kalau mau belajar bisa dulu. Enggak boleh. Bu Yuni mencoba merayu ini. Enggak boleh. Pokoknya kalau bukan nanti tak kasih sesuatu. Apa? Selanjutnya. Enggak boleh. Nanti bohong. Enggak boleh Bu Yuni. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang sudah mempraktekannya. Tidak maju. Wah, ternyata kalau Bu Yuni tadi agak bersifat halus, dia coba berikan rayuan atau iming-imingan dia atau suapan ya, tidak mengerti mungkin Bu Yuni lebih memilih cara halus, tetapi Bu Indah tetap tidak mau memberikan hal yang berharganya kepada Bu Yuni. Nah, apakah A atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Bu Indah dan Bu Yuni mereka saling membuka kepala? Tidak. Kenapa? Karena benda berharga mereka tidak ingin dinaiki atau diketahui oleh orang lain. Pertanyaan yang kedua, apakah Bu Yuni atau Bu Indah tetap menutup kepala mereka? Iya, jawabannya. Alasannya karena ingin melindungi benda yang mereka anggap berharga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa itu Bu? Siapa Pak Bu? Oh, diri kita. Nah, berarti untuk
selanjutnya yaitu teori kontrol. Dr. William Glasser dalam konteks teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sedangkan yang keempat, menganggap bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya untuk melakukan kedisiplinan atau kepatuhan itu, kalau sekarang dulu zaman dulu itu kan ada tata tertib atau peraturan gitu. Sebenarnya kita nyaman tidak Bapak Ibu untuk melakukan tata tertib tersebut, seperti ada paksaan gitu, karena tata tertib itu cenderung dari faktor eksternal, bukan dari motivasi internal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, makanya kita sebut dengan disiplin positif karena nanti faktor atau motivasinya itu berasal dari intrinsik bukan dari ekstrinsik. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan, ancaman atau hukuman seperti yang sudah dipraktekkan sama Bu Yuni dan Bu Ida tadi. Nah, untuk melakukan disiplin positif, kita itu tidak memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa disogok, Nah, disogok itu seperti memberikan hadiah, atau ancaman atau juga dengan hukuman. Makanya disiplin positif itu tujuannya dari diri anak tersebut, bukan dari faktor luar. Nilai kebajikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama ada bisa bertahan hidup. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang pertama adalah dia bertahan hidup, meliputi kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang. Setiap manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang atau perhatian dari orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Maksudnya adalah dari kebutuhan penguasaan tersebut kita ingin diakui kemampuannya, juga merasa ingin dihormati oleh orang lain. Itulah yang dimaksud dari kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan
Nah, kebutuhan kebebasan itu kita tidak ingin tertekan, tidak ingin merasa terintimidasi atau bebas, atau kita sebut dengan merdeka, ya? Karena kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Sedangkan yang kelima adalah kesenangan. Benar. Kesenangan itu berarti kita bisa mencari kesenangan dengan bermain, Tawa atau bergembira dengan teman-teman kita. Nah, sebagai contoh, contohnya Bu, misal di kelas kita ada salah satu siswa yang namanya Irham. Dia itu suka meminta makanan atau bekal dari teman-temannya. Nah, karena bekalnya sudah habis atau dia ingin dari sesuatu dari orang lain, kemungkinan faktor apa Bapak Ibu yang menyebabkan Ilham itu kok meminta makanan dari orang lain? Apa Bu? Bertahan hidup. Oh, dia mau bertahan hidup. Lapar. Selanjutnya apa lagi? Dia merasa apa? Kok pingin jaluk jajan ikan cari perhatian, bisa juga apa? Kasih, mencari kesenangan. Nek mulai jajane wong liya dia merasa senang. Merasa mencari kesenangan, atau mungkin bisa jadi dia merasa paling berkuasa, tinggal paling ini pokoknya itu alat kabeh seperti itu kan. Nah, mungkin di situ dari hal kecil yang dilakukan si Ilham, hanya ingin meminta makanan teman, itu ada bisa bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang sebenarnya si Ilham itu perlukan, okay? Apakah dia itu meminta makanannya karena lapar? Kalau lapar berarti dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, atau dia mencari kasih sayang dengan cara caper, godani temennya, padahal sih dia tidak butuh makanan itu, cuma karena dia caper mencari perhatian atau ingin mendapatkan kasih sayang, makanya dia menggoda teman-temannya agar memberikan makanan ke dia. Nah, atau mungkin dia merasa paling berkuasa Itulah sehingga dia meminta teman-temannya, pokoknya orang kudu teman-temanku kudu anut kalau saya harus manut dengan saya dengan memberikan makanannya. Nah, itu berarti kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan ingin diakui. Okay? Sedangkan yang keempat itu bisa juga kebebasan, bisa masuk tidak Bu Yuni mungkin? Kebebasan. Bebas ya, bisa masuk, pokoknya dia merasa senang kayak seumpamanya dia melakukan hal tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu, nah selanjutnya mari kita lihat bersama video cara mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Mari kita saksikan bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar
yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging.
keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin,
juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibagikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang diperlukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap kreatif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, demikian tadi adalah video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan dari kebutuhan dasar itu sebenarnya 5 kebutuhan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, dari perilaku anak yang kurang baik atau yang buruk atau perilaku yang tidak positif itu sebenarnya ada kebutuhan anak-anak yang belum terpenuhi. Nah, sebagai guru kita harus mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan anak tersebut, kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, serta yang ketiga adalah restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Perilaku manusia didasari atas 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam memberikan identitas gagal itu biasanya kita beri hukuman ke anak. Maka identitas itu biasanya anak-anak itu akan gagal dalam melakukan kesalahannya. Ketika kita memberikan hukuman, bukannya malah menjadi anak yang lebih baik atau tidak melakukan kesalahan lagi, cenderung anak-anak itu malah akan merasa tidak nyaman, bahkan membiarkan saja. Yang berikutnya adalah konsekuensi dan restitusi. Bu Yuni silakan bantu untuk membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang mengakibatkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman
Sedangkan restitusi mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat kehilangan, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah berpecahkan. Selanjutnya, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak patuh. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang terakhir, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terima kasih Bu Yuni. Berarti dari ketiga identitas itu, hukuman, konsekuensi atau restitusi itu yang cocok untuk mendisiplinkan anak itu yang mana ya? Restitusi. Oke, next. Nah, di situ ada contoh tindakan guru kepada muridnya. Mari kita bahas bersama. Itu termasuk dari hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di halaman buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membagikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan atau menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti hukuman itu adalah yang sifatnya itu keras, dari luar, okay? Sedangkan konsekuensi itu adalah dari kesadaran kita sendiri. Benar ya, hukuman, konsekuensi. Nah, berikutnya itu ada suatu narasi. Bagaimana narasinya nanti kita bicara bersama. Iva kurang menyukai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Selo, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut.
adalah ujung misinya. Nah, dari narasi itu, dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa? Siapa yang ingin menjawab? Silakan Pak Anang untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva, karena hal tersebut tidak pantas bagi seorang guru, karena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut Iva menjadi malu, kemudian ditertawakan oleh teman-teman, dan itu menjadi tindakan yang dilakukannya termasuk dari hukuman. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Anang, hal yang dilakukan Pak Seno tersebut itu tidak baik, atau kita tidak setuju dengan hal yang dilakukan oleh Pak Seno, karena dia menghukum si Iva, dan akhirnya Iva itu merasa malu, merasa tidak nyaman, atau bahkan dia merasa sakit hati. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Siapa yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan ini? Oke, silakan Bu Fitri untuk memberikan tanggapannya. Menurut saya, tindakan yang dilakukan Pak Seno itu adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berarti tadi yang diberikan menurut Bu Fitri, Pak Seno itu memberikan sebuah hukuman, karena tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak, hanya dari pihak Pak Seno saja yang memberikan secara tiba-tiba, sehingga si Iva itu bisa merasa malu, tersakiti, atau bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kor selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya, penghargaan yang ketiga, penghargaan rusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan tumbuh. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ciri-ciri restitusi. Nah, apa itu restitusi? Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri
yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan penanganan, contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Dengan penanganan hukuman, siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Konsekuensi, siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan yang ada. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Dian Gossen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah hukuman, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima restitusi. Nah, ada video lagi berikut tentang 5 posisi kontrol. Mari kita pelajari bersama agar bisa menerapkan di sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah contoh 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya, posisi teman. Guru sebagai teman saat murid itu melakukan sebuah kesalahan. Naren! Maaf Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini contoh posisi manajer itu yang sesuai dengan karakter guru untuk mendisiplinkan anak. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari video 5 posisi kontrol tadi akan dapat kita simpulkan posisi mana yang sesuai dengan karakter pendidik agar peserta didik dapat menerapkan disiplin positif. Posisi apa, Guru? Manajer. Nah, sebagai posisi manajer itu guru tidak berbicara keras atau bersifat menyakiti perasaan anak, sehingga peserta didik lebih nyaman dengan posisi manajer. Guru menanyakan secara halus alasan keterlambatannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, dan juga guru menanyakan bahwa anak tersebut tidak akan atau akan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kita kok memakai helm ketika berkendara? Agar apa? Yang pertama mungkin keselamatan. Yang kedua,
Sedangkan yang kedua adanya faktor eksternal. Kalau dari internalnya kan kita biar selamat ketika saat perjalanan. Sedangkan eksternalnya biar kita tidak ditilang oleh polisi. Next. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh keyakinan kelas yang pertama, selalu bersifat positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, contohnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, atau berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, berperilaku jujur, tidak merugikan orang lain. Nah, contoh keyakinan kelas SD Godang 1. Nah, itu adalah contoh dari keyakinan yang kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak atau siswa SD Negeri Godang 1. Saya memberikan sebuah kertas untuk mereka tuliskan keyakinan apa yang akan mereka buat atau mungkin akan disepakati bersama, kemudian mengelompokkannya sehingga terjadi keyakinan kelas yang berasal dari internya mereka dan akan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kembalikan barang ke tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas contohnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, bersifat dari diri sendiri. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Contoh peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Contoh berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kita harus memprioritaskan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sedangkan keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan kelas berikutnya, dilarang merokok. Berarti keyakinan kelasnya kita buatnya adalah kesehatan atau keselamatan. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Terus yang terakhir, jangan
video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung materi TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak. Saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi tukang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargai. Nah, demikian dari tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi terhadap anak yang sedang atau sudah melakukan sebuah kesalahan. Pada video Mbak, penyimpanan tidak
Tinggal sedikit iki ora iso dipecet ponsel mungkin melembah. Selanjutnya adalah menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru berkata, bukan salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Sedangkan kata-kata yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, sedangkan validasi tindakan yang salah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan itu. Guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau buruk darinya. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Atau yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sedangkan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Berinteraksi dengan orang lain. Juga berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dalam menerapkan disiplin positif, adanya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kuotas hari ini tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada usaha yang terlalu rendah. Makanya kita berupaya untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin. Dan usaha yang lebih rendah, ya cita-cita tidak akan tercapai. Oke? Nah, terima kasih. Salam guru penggerak. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, kolaborasinya dalam melakukan diseminasi modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat membimbing anak untuk terus atau melakukan agar bisa dia memiliki kesadaran untuk melakukan disiplin positif tanpa adanya paksaan dari luar atau eksternal, atau dia melakukan sesuatu disiplin positif itu dasarnya dari motivasi sendiri atau faktor atau motivasi intrinsik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kolaborasinya. Demikian, atas kekurangannya, kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih sehat,
Mas Idan mau makan-makan, makanya tadi sampai tidak melaksanakan piket kelas. Oh iya, berarti Mas Idan hari ini karena tidak piket, Mas Idan sudah melanggar apa keyakinan kelas ya? Keyakinan yang dilanggar Mas Idan berarti apa? Tidak menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya keyakinan yang sudah kita buat bersama, harus sepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Oke, harusnya Mas Idan hari ini piket sesuai jadwal yang telah disepakati. Oke, nah sebenarnya hari ini berarti Mas Idan sudah melakukan kesalahan. Oke, tidak apa-apa Mas Idan. Setiap orang melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Tapi kedepannya Mas Idan harus bisa bersikap lebih baik lagi, harus bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban Mas Idan, untuk tetap melaksanakan piket kelas walaupun mau diajak jalan sama ibu, berarti kedepannya Mas Idan harus berjanji akan apa? Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Jadi ya, tidak dilanggar ya. Oke, terima kasih Mas Idan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Alina Sosa Valentina. Saya berterima kasih kepada Bu Emma karena tidak memarahi saya saat terlambat masuk sekolah dan tidak mengikuti upacara Hari Pramuka. Saya bersyukur sekarang telah menemukan solusi agar tidak terlambat sekolah. Terima kasih Bu Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.